Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thoibah. Saya mahasiswa dari STAI Al-Hikmah Medan PGMI semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran administrasi pendidikan dan sistem pengarsifannya. Nah, sebelum kita mengetahui tentang sasaran administrasi pendidikan, tentunya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan atau pengintegrasian segala hal, baik personal, material, spiritual, yang bersangkut paut dengan tujuan pendidikan. Adapun tujuan dari administrasi pendidikan adalah segala kegiatan yang mendukung untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang berlangsung di dalam lembaga pendidikan haruslah diusahakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Itulah pengertian dari administrasi pendidikan serta tujuannya. Nah, sekarang kita membahas tentang sasaran administrasi pendidikan. Sasaran administrasi pendidikan adalah rumusan spesifik yang kita inginkan untuk kurun waktu tertentu, atau dengan kata lain, sasaran administrasi pendidikan adalah fokus tindakan di mana dia bersifat spesifik, terinci, dapat dilihat dan diwujudkan, serta terlaksananya alokasi dan sumber-sumber yang ada di dalam kegiatan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan sasaran administrasi pendidikan. Nah, sekarang komponen-komponen yang ada di dalam administrasi pendidikan. Yang pertama ada administrasi personel sekolah. Administrasi personel sekolah, segala sesuatu kegiatan yang berlangsung, pasti unsur yang paling penting itu adalah manusia. Karena bagaimanapun gedung yang luas atau modern atau fasilitas yang modern, tapi jika unsur manusia tidak fokus dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan tersebut, maka kita sulit untuk mendapatkan tujuan dari pendidikan tersebut. Maka di sini unsur manusia sangatlah penting di dalam administrasi pendidikan. Itulah yang dinamakan dengan administrasi personel sekolah. Adapun menurut Suryo Subroto tentang personel sekolah, itu dia merupakan perencanaan pegawai, tentang pengadaan pegawai, tentang pembinaan pegawai, tentang rekrutasi, tentang pemberhentian pegawai, dan penilaian pegawai. Nah, yang kedua ada yang namanya administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Maju mundurnya suatu pendidikan itu ditentukan oleh kurikulum. Itulah yang dinamakan administrasi kurikulum. Nah, yang ketiga itu ada administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana itu dia merupakan seperti gedung, laboratorium, buku, dan sarana prasarana lainnya. Nah, prasarana dan sarana ini dia haruslah menciptakan suatu suasana yang bersih, luas, tentram dan damai. Jadi guru dan murid itu merasa senang atau menyenangkan saat menjalankan aktivitas belajar mengajar. Nah, terus ada namanya administrasi siswa. Administrasi siswa ini dia merupakan kemampuan atau pengetahuan yang harus dikembangkan oleh siswa, baik itu dia
di dalam dunia pengalamannya, diskusi, ataupun karya-karya ilmiah lainnya. Nah, yang terakhir itu ada administrasi keuangan atau pembiayaan. Nah, itu juga unsur yang paling penting, karena kalau tidak ada suatu keuangan, pasti sulit untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, itulah dinamakan administrasi pembiayaan atau keuangan. Administrasi pembiayaan dan keuangan ini juga dia berasal dari pemerintah, orang tua siswa, dan juga berasal dari kemasyarakatan. Sekarang kita masuk ke dalam administrasi kearsifan. Apa itu administrasi kearsifan? Nah, itu merupakan suatu penyelenggaraan administrasi yang untuk memperlancar lalu lintas surat menyurat keluar atau masuk. Nah, kearsifan administrasi ini dia ada dua macam, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Dinamis ini dia merupakan penyelenggaraan, perencanaan untuk administrasi pendidikan. Sedangkan statis itu dia perencanaan sehari-hari dari administrasi pendidikan. Nah, adapun administrasi kearsifan administrasi ini dia ada 5 sistem. Yang pertama sistem alfabet. Sistem alfabet ini tentang dokumen-dokumen yang kita simpan itu dia sesuai dengan urutan dari A sampai Z. Dan ada juga dia sistem geografis, di mana dokumen-dokumen yang kita simpan itu sesuai dengan wilayah. Dan terus ada juga dia sistem tanggal, di mana dokumen-dokumen yang kita buat dia sesuai dengan tanggal yang kita tentukan. Ada juga dia sistem nomor, dia sesuai dengan dokumen yang kita simpan, sesuai nomor yang kita tentukan. Ada juga dia sistem subjek. Sistem subjek itu dia sesuai dengan masalah yang kita tentukan. Nah, adapun perlindungan arsip. Apa itu perlindungan arsip? Perlindungan arsip adalah usaha kita untuk menyimpan dokumen-dokumen yang pernah kita buat. Nah, apa tujuan dari perlindungan arsip? Yang pertama, dia tidak hilang. Yang kedua, tidak jatuh di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, dia tidak mudah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Yang terakhir itu agar dia tidak mudah rusak atau cepat rusak. Nah, mengapa kita harus melakukan penyimpanan dokumen yang pernah kita buat? Karena jika suatu hal atau suatu hari apabila kita membutuhkan dokumen tersebut, maka kita dengan mudah untuk mengambil atau mencari dokumen-dokumen yang pernah kita buat. Nah, itulah pentingnya kearsifan dari administrasi pendidikan. Nah, itulah penjelasan saya tentang sasaran administrasi pendidikan dan sistem pengarsifannya. Semoga dapat menambah wawasan bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.